Ini sate sama tornado kambing guys. Supaya apa? Supaya kita main lebih jos gandos mas. Aku tahu kalian pasti malas nonton yang lama-lama kan. You need to support the baby back. Lehernya kan belum tegak. Dia ngambil bayinya itu digendong gini loh, nggak ditopang lehernya gitu. Seperti itu sama bayi itu cara goblok. Bahwa si Emi ini menyuap semua asistennya. Nah, duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Dari Paytren. Ya kamu bahenol juga. Maksudnya badan gede otak nol. Joget cuma nyanyi doang. Nah, oke kan? Oh. Ini karaoke ya, kesedot maksudnya. Saya nggak ada rasa takut. Saya nggak ada rasa takut karena saya bicara yang apa adanya. Akhirnya Tante Ewang diperiksa polisi. Hukuman penjara seumur hidup lah. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, guys, kita update akhirnya tanggal sekarang. Update kasusnya Emi. Nah, di mana, guys? Hari ini adalah hari di mana Tante Ewang itu akan diperiksa kepolisian dan akan dijatuhi hukuman apa ya? Hukuman penculikan anak lah. Dah anak kecil main diculik aja, nih main ngambil anak orang aja, nih berdebah emang. Nah, jadi hari ini kabarnya kepolisian Polda Metro Jaya ya itu akan memeriksa Aden Wong yang pertama beserta mungkin calon istri barunya Tante Ewang. Mas, nama udah mirip nih. Di Let's Go ya, kasih nama ya. Jadi mereka akan diperiksa nih terkait kasusnya Emi ya. Emi ke Singapura, mereka ke Indonesia nih. Nggak ketemu ya. Emi di Indonesia, mereka kabur ke Malaysia. Bagaimana sih nih? Dari sini kan kita tahu ya, mereka nih main kejar-kejaran nggak kompak tuh. Yuk kita akan bahas kasus Dante ya. Jadi ini Let's Go jadiin satu video aja biar nggak pisah-pisah nontonnya. Karena kasus Dante dikit sih update-nya. Nanti kita bahas ya. Nah, jadi selain Hotman Paris ya, beberapa pengacara tuh juga kesel ya sama Hotman Paris ya. Ada Dua Lipa yang kalian ingat kasusnya Pak Sambo, dia sempat jadi kuasa hukumnya dari Baradae. Nah, dia juga bilang nih sama Emi, nggak usah takut sama Hotman Paris, kalau perlu saya bantu. Wah, mantap. Kalau diproses berat semuanya terhadap si yang ngambil ini kan, mau dalil apapun juga dia nggak punya hak. Makanya kenapa ketika si Bu Ami ini melaporkan ke kepolisian, ya diterima laporannya sebagai undang-undang PPA. Kalau udah apa-apa kan bisa kontak kami, nanti kita juga bisa bantu. Nggak cuma kita, banyak pengacara kok yang paham ini bisa bantu juga. Sama Bang Hotman aja nggak usah takut, kita aja nggak takut sama Bang Hotman. Gokil, kita aja nggak takut sama Bang Hotman. Sama Bang Hotman tidak takut dong. Nah, jadi dia juga bilang bahwa hukuman ke pelaku ini juga bisa dikenakan pasal. Kenapa? Gara-gara kan pelaku ini ngambil anak orang ya. Ngambil anak orang bro. Dan videonya tuh udah ada. Makanya laporannya dari WNA nih, warga negara asing yaitu Ibu Emi ini diterima oleh kepolisian. Karena yang dilaporkan itu juga si Tante Ewang. Main anak orang main ambil aja gitu. Udah ngambil burung bapaknya, anaknya main diambil aja. Ini semuanya serakah banget Tante Ewang nih. Dan dia juga bilang nggak usah takut sama Hotman, kalau perlu apa-apa kita bantu. Wes, gimana tanggapan Bang Hotman? Di sini Bang Hotman itu marah banget ya. Bahkan dia bilang tidak akan mundur membela si Aden Wong. Kalau perlu tutup Instagram, dia tutup, tapi tidak akan mundur membantu Aden Wong. Wah, sama pria-pria hidung belang ternyata saling membantu ya. Yang mengatakan itu di brainwash adalah manusia-manusia munafik semua tuh. Nggak tahu persoalan langsung menuduh. Saya nggak bisa mundur. Lu mau ngomong apapun, saya nggak akan mundur. Lu mau unfollow gua pun, saya nggak mau mundur karena saya tidak hidup dari Instagram. Saya sudah sukses, saya sudah kaya, tapi begitu dari klien saya akan bela sebatas profesionalisme, tanpa membohongi diri, tanpa memfitnah, tanpa memalsukan apapun. Murni profesional. Tapi kalau suruh saya mundur, nggak ada alasan untuk mundur. Wes, gokil. Jadi Hotman ini bilang kita semua inilah munafik yang tidak tahu apa-apa. Yang membantu Emi kita dibilang munafik bro. Yang munafik kita atau situ. Terus dia juga bilang saya tidak akan mundur walau lu unfollow gua, walau apalah, gua nggak bakal mundur karena gua nggak hidup dari Instagram. Gua sudah sukses, gua hidup dari duit. Cowok-cowok di sana yang lebih memilih pelakor daripada istri aslinya ya, yang lebih memilih ani-ani daripada istri aslinya. Gua sudah banyak membantu orang-orang seperti itu. Coba bisa Let's Go sebutin lagi. Ayo ting, gua udah bisa lagi gitu. Tapi kan nih kita bikin kesel ya, masa Bang Hotman segitunya sih membela Aden Wong ini, kayak gua nggak mau mundur gitu. Lu semua munafik, sampai bilang kita yang belain Emi ini munafik. Dia nggak peduli sama omongan netizen gitu, dia peduli sama duit.
Ya kita sudah tahu ya, next time kita tidak bisa nih mengharapkan Koman kalau di kasus-kasus pelakor-pelakor gini ya. Jadi dia sudah tahu ya dia stand-nya di mana ya. Dan juga nih dukun-dukun juga membaca si Tisha Erni ini ya. Dan kemarin dia sudah bahas yang tentang beberapa dukun yang bilang Tisha Erni ini pakai pengasihan, pakai apa. Nah sekarang ada lagi nih dukun nih. Tanya Erni ini kembalin kambing bro. Modal kambing doang. Waduh. Wanita yang merebut suami memakai kambing, menumbalkan seekor kambing. Wanita yang merebut suami menggunakan kambing. Tapi tadi suaranya kayak mau sendawa nih, asam lambung kumat apa gimana, Mbah Pak Dukun? Coba kita ulang lagi ya. Wanita yang merebut suami memakai kambing, menumbalkan seekor kambing. Kambing. Kayak mau sendawa. Tadi itu susuknya Tisha Erni itu setara kambing ya. Gimana nggak kambing? Kan malam-malam kan, Mas. Mas Aden ini sate sama tornado kambing guys. Supaya apa? Supaya kita main lebih jos gandos mas gitu. Jadi mungkin ini maksudnya kepala dukun kalau kita rasionalkan setiap malam dikasih jos-josan jamu beserta sate kambing guys. Supaya semakin malam semakin jos gitu. Bayinya nggak bisa dikasih ASI, bapaknya aja ya. Nah, kalian tahu nggak ceritanya bahwa yang anaknya Emmy itu mau bunuh diri kan, mau bunuh diri kabarnya ya. Nah ternyata ini Emmy udah klarifikasi tentang semua kebohongannya Aden Wong yang kemarin ini ya gitu. Ya pernyataannya Aden Wong ya, itu yang kita anggap itu mungkin suatu kebohongan ya, menurut Emmy nih suatu kebohongan. Dia jelasin semua yang Hotman Paris bilang. Dia bilang kan Hotman Paris, berani nggak ibunya menyebutkan bahwa anaknya tidak mencoba bundir gitu, dan nggak bilang bapaknya. Ternyata ada alasan di balik itu, dia dibully di sekolah. Nah, ini ada beberapa tayangannya ya. Tapi sebelum itu seperti biasa guys, iklan dulu. Jadi iklan dulu. Mau thank you banget ya udah ngasih super thanks dari Swandayan di Joko Setio gitu, kasih 50.000 thanks gitu. Thank you banget Swandaya. Lalu juga dari SpongeBob, wah SpongeBob kasih 50.000 thanks, thank you juga udah ngasih super thanks-nya. Lalu dari Yupi Susiana dapat $10 Hongkong. Banyak orang Hongkong yang nonton Let's Go ya. Thank you banget ya. Dari Saweria, Tarolita 100.000, thank you banget Tarolita udah ngasih Let's Go. Terus ada lagi Dora 30.000, thank you banget nih yang udah ngasih. Di Saweria dia bilang senang banget lihat Let's Go lucu. Jadi teman-teman yang mau donasi dari Super Thanks bisa lewat YouTube, atau kalau mau dari Saweria bisa link yang ada di bawah. Kalau klik link yang ada di bawah nanti bisa kasih donasi buat Let's Go mulai dari Rp2.000 aja. Kita bisa bacain dan kasih pesan-pesan, nanti kita bacain di video. Ngasih email nggak usah email asli nggak apa-apa ya. Email lalalayi@gmail.com boleh gitu. Itu donasi buat link Saweria di bawah. Thank you banget nih. Kita lanjut lagi. Omongannya Emmy gitu. Ini sama Feni Rose, ini durasinya 1 jam seperti biasa. Let's Go tahu kalian pasti malas nonton yang lama-lama kan. Let's Go udah rangkum nih. Ini poin-poinnya bentar nih, nggak nyampe 5 menit kayaknya nih. Ini Let's Go udah rangkum. I can imagine that what kind of circumstances and or what kind of environment forced them to say that. You can imagine that he probably feel really bad or feel sorry to me. That's what I believe. Nah, dia bilang gimana tanggapannya tentang anak-anaknya yang buat video nih. Dia bilangnya bahkan saya ini nggak bisa bayangin ya, keadaan seperti apa sih yang mereka berdua laluin gitu loh. Sampai anak-anak saya ini terpaksa tuh ngomong seperti itu di video. Nah, ibunya nih pinter ya. Oh, nih anak-anakku pasti dalam bahaya nih. Keadaan seperti apa sih gitu. Aku nggak menyangka anak-anakku pasti dalam keadaan tertekan untuk ngomongin buat video kayak gitu ya. Kak ini takut banget dan kasihan sama saya. Karena mereka ini sayang sama saya. Terutama anak kedua ya, yang cowok itu kasihan dan sayang sama saya, makanya mereka melakukan hal tersebut gitu. Terus ditanyakan gimana perasaannya ibu ketika lihat si Bebe Gombel ini ngambil anak ibu yang masih 2 bulan. Wah, dia sakit hatinya luar biasa karena. The moment I saw the TE was holding my baby, and even holding, it's only 4-month baby. She cannot hold baby like that. You need to support the baby back and the neck. Marah banget ketika dia ngelihat anaknya itu dibawa sama si Tante Ewong. Apalagi kan anaknya baru berapa bulan ya? 2 bulan, 4 bulan gitu. Dan lehernya kan belum tegak. Dia ngambil bayinya itu digendong gini loh, nggak ditopang lehernya gitu. Kesel banget, makanya dia teriak-teriak histeris gitu. Karena
kamu nggak bisa melakukan hal seperti itu sama bayi gitu, cara goblok. Kalau let's go di sana bantu Tante Emi, let's go bakal bilang gitu deh kayaknya. Tolol, aku belum punya anak kan. Nah, gimana lu bisa punya anak? Semua laki lu ombak gitu. Cari suami sendiri dong, jangan semua orang lu cari gitu. Ibu-ibu pasti akan gitu kan. Bayangin kalian ibu-ibu guys, kalian yang udah punya anak, lihat pelakor anak kalian 4 bulan digendong sembarang itu, nggak tantrum kalian, gue terbalikin di meja. Nah, kan Aden Wong juga pernah cerita bahwa si Emi ini menyuap semua asistennya. Nah, Emi ini bilang, nih let's ceritain aja ya, dia bilangnya tentang suap-suapan itu. Pernyataan pertama bahwa saya duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Dari Paytren. Dari mana duitnya? Dia bilang, kalau mau nyuap duitnya dari mana? Dan kenapa? Buat apa? Fungsinya saya nyuap-nyuap asisten-asisten itu. Wong asisten yang kamu pecat, kayak Devina kan dipecat. Asisten rumah tangga tuh pembantu-pembantu kan dipecat. Itu kan dipecat semua tuh sama si Aden Wong ya. Mereka yang dipecat sama si Aden Wong itu sekarang membantu Emi tanpa dibayar. Yang membantu Aden Wong siapa? Ya empal gentong itu doang. Terus perkenalan pertamanya dia dengan si Tante Ewong, wah ini seru banget nih ceritanya, kita dengerin ya. He then introduced us to the family that, oh, this is my PA. Yeah, she looked nervous, but I was like, PA looks a bit different what I expected. Nah, jadi dia bilang, Aden Wong ngenalin ya, kalau mau selingkuh itu belajar dari Randy ke Jarnet lah. Itu selingkuh di Gojek, itu belajar dari situ dong. Ini dia bilangnya, dia ngenalin selingkuhannya ke istrinya, ini PA saya gitu. Nah, PA kan istrinya ngelihat ya, wah PA ini kayak beda dari PA yang lain nih. Kenapa? Bahenol. Bahenol coy gitu. PA kamu bahenol juga? Maksudnya badan gede otak nol. Itu dia, bahenol, badan gede otak nol. Nah itu. Di pertemuan pertama, kedua, ketiga, saya menyadari bahwa dia kok nggak bisa bahasa Inggris. Yeah, you have to be able to communicate. When you hire the PA, especially in the foreign country, that person supposed to help you to translate local language and the English, right? And also able to use the computer or whatsoever tool to give you like a summary of meetings, and you know that supposed to be a lot of admin work for your PA. But I haven't seen her using the laptop or properly speak English. Jadi dia bilang kalau PA yang biasanya personal assistant ya, bukan persona ani-ani gitu. Personal assistant itu kan biasanya tuh dia biasanya jadi translator atau juru bicara, juru bahasa. Translator biasanya, jadi translatornya sekalian, penerjemahnya sekalian. Terus dia biasanya juga pakai laptop nih, bawa laptop kemana-mana, tablet kemana-mana. Laptop lah kebanyakan sih laptop ya. Itu kan buat apa? Buat nyatet-nyatet rekapan meeting gitu, buat nyatet-nyatet omongan klien. Beda sama PA persona aneh-aneh ya. Nah, dilihat nih sama si Emi. Ngomongin TE ya. Jadi ngeliat TE ini kok bawa laptop gak pernah, bahasa Inggris terbata-bata. Nah, dia kerja apa? Nah, pertanyaan kita guys, si persona aneh-aneh ini rekap meeting nggak bisa, melek teknologi nggak terlalu, bahasa Inggris terbatas. Nah, kerjaannya ngapain sama bos nih? Apa yang dikerjain buat bosnya? Coba sini masuk ke dalam gitu. Sekarang kamu harus kerja. Kerja saya apa bos? Kerja sesuai kemampuan kamu. Bergoyang dan bernyanyi bos. Apa gitu? Ini pertanyaan kita ya. Asisten enggak, ngapain? Joget cuma nyanyi doang. Nah, karaoke kan? Oh. Ini karaoke ya, kesedot tuh setnya. Karaoke bersama bos. Apa kayak gitu di pertanyaan ya? Ini pertanyaan guys. Nah, lanjut lagi, ini cerita tentang anaknya ya. Nah, dia bilang, ini saya memang sering marah nih sama anak saya. Kenapa? Karena saya mendisiplinkan anak saya. Biasa ibu-ibu mendisiplinkan anak, suruh belajar, suruh sekolah, mendisiplinkan. Tidak seperti persona ani-ani itu alias PA, alias Tante Ewong, alias TE. Banyak sebutannya ya. Lalu ngasih anak saya itu hadiah-hadiah gitu. Dan itu duit dari suami saya. Ya pasti anak-anak saya seneng lah. Wong dikasih apa-apa, dikasih makanan kayak dikasih apa itu, dibeliin apa yang anak-anak saya mau, tapi dari duit suami saya gitu. Itu ya pasti anak-anak saya seneng gitu. Sedangkan saya tugas ibunya, saya harus mendisiplinkan anak-anak saya. Tante Ewong ini bukan ibunya, kerjaannya ngapain? Ngelus-ngelus tuyul suaminya doang.
Pas buka, ada tuyul, ada kepala tuyul dong. Ngurusin kepala tuyul doang. Nah, kalau masalah bundir-bundiran, dia cerita. Jadi pada suatu hari ini anaknya yang pertama itu pulang ke rumah. Nangis-nangis. Nah, dia masuk ke kamar anaknya. Pas di kamar anaknya itu, yang anak yang paling pertama itu udah banyak tisu. Ditanya lah sama Emi, kamu kenapa nak? Tapi dia nggak mau cerita. Emi berpikir, oh ini anakku udah mulai gede, masa puber gitu. Terus dia sampai dengar-dengar dia tuh sering teleponan sama teman-temannya, si anaknya yang paling pertama itu. Nah, baru dia dapat kabar bahwa kemungkinan ada pembulian atau ceng-cengan di sekolah, itu yang bikin dia buat gores-goresin pulpen itu di tangan gitu. Ini maksa banget nih. Kamu kenapa? Coba ceritain ke mama ada apa. Tapi dia bilang, aku nggak mau cerita gitu. Pokoknya si anak nomor 1 ini lumayan agak bandel lah gitu. Dia bilang dia nggak mau cerita tentang apa yang terjadi di tangannya. Emi ini minta cerita. Nah, Emi ini tahu banget kalau anak pertama itu deket banget sama bapaknya. Makanya dia bela bapaknya mulu. Dia punya deket banget sama bapaknya gitu. Karena bapaknya memanjakan dia lah gitu. Dia dibeliin apapun apa yang dia mau gitu. Akhirnya si Emi ini kasih tahu nih ke anaknya, jangan kasih tahu bapakmu, karena bapakmu nih pasti panik kalau tahu anaknya di sekolah tuh dibully sampai gesek-gesek tangan di lengan ya gitu. Itu ceritanya Emi yang sebenarnya dari versinya Emi ya, bahwa ada permasalahan di sekolah anaknya. Itu yang membuat si anak ini terlihat mau bundir, padahal nggak bundir. Emi juga udah menanyakan sebagai emak. Nah, itu dia guys update tentang kasus Emi dan juga Aden Wong dan juga pelakor yang akan diperiksa hari ini. Nah, kita tunggu aja pasal-pasal apa yang akan dikenakan oleh pelakor. Nah, benarkah dugaan Let's Go dan prediksi kita bahwa dia akan terkena 4 pasal yang kemarin Let's Go bilang, yang terutama yang paling berat ini adalah pengambilan anak ya, pemaksaan atau penculikan anak nih bisa dibilang itu ya, menurut Let's Go ya, karena dia bukan siapa-siapa ya gitu, dia cuman PA aja nih gitu. Ini pesan Let's Go buat polisi-polisi, jangan terkena ini ya, terkena susunya ya. Vice Presiden aja bisa kelapa-kelapa, apalagi Pak Polisi doang ya. Waduh, lihat yang bayi 0 dikit, waduh, badan gede otak 0. Apalagi pas dicelup bau terasi, terasi Indonesia, wow gitu. Nah, jadi kita akan ngomongin sekarang kasus Danti. Jadi kasus Danti, polisi ini ungkap 2 kebohongan si beliau Paduka Raja super ganteng gitu. Yang pertama adalah Yudani bohong soal browsing CCTV kolam ya gitu. Jadi tentang browsing CCTV kolam renang, dia tuh ahli poligraf itu mengatakan bahwa Yudani berbohong. Yang kedua adalah Yuda bohong soal kekerasan ke Tamara gitu. Kebohongan kedua adalah kekerasan fisik Yuda kepada Tamara, melakukan kekerasan terhadap Tamara. Nah, itu kan pertanyaan kita ya. Lalu kan yang kita tunggu-tunggu adalah motifnya. Sampai sekarang ini motifnya belum juga keluar. Mungkin karena Yuda banyak duitnya. Sejadi ya. Lama banget motifnya. Ini kayak buat batik ini. Buat batik keris apa gimana nih? Motifnya apa, Pak? Motifnya batik keris nih gitu. Makanya lama dibuatnya. Berasa buat motif ya. Motif batik ini berasa 1 bulan, 2 bulan apa berapa? Udah 40 hari kan, udah sebulan lebih motifnya nggak keluar juga. Dia kayak buat batik nih, motif batik nih. Jadi sampai sekarang ya menurut Let's Go wajar kasusnya tenggelam ya. Apakah ini yang dimauin sama beliau Paduka Raja super ganteng ini? Ya karena motifnya terlalu lama, Pak. Dugaan motif juga nggak keluar nih. Aduh, kelamaan nih, kalah sama kasusnya Emi gitu. Polisi juga nggak sebut-sebut motif, ya cuma bilang ada 2 kebohongan doang. Ya tuh, update tidak berarti, update yang kurang berarti itu menurut Let's Go ya. Thank you banget yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ini. Kalau kalian suka video ini like aja, kalau nggak suka dislike aja. Wah, kayak David Gadget ini ya. Jangan lupa link Saweria ada di bawah kalau mau buat donasi seru-seruan. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye.